Halo, kami dari grup 15 Del Karakter Proyek. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pendidikan karakter Del. Namun sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri selaku member dari grup 15. Perkenalkan, nama saya Tio Manalu dengan NIM 12S21059. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi. Perkenalkan, saya Exolo Energi Samosir dengan NIM 12S21017 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Kristina Putri Utahayan dengan NIM 12S21040. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi. Perkenalkan, saya Roman Tripasaribu dengan NIM 21S21043 dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa. Perkenalkan, nama saya Marudut Budiman Tampupulun dengan NIM 12S21002 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Perkenalkan, saya Vilo Modina dengan NIM 21S21018 dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa. Berikut adalah progres yang kami lakukan selama kami mengerjakan proyek kami. Yang pertama, kami melakukan evaluasi terhadap 3M. Yang kedua, kami mencari usulan strategi dari evaluasi yang telah kami buat. Dan yang ketiga, kami memikirkan indikator keberhasilan. Nah, indikator keberhasilan ini adalah yang mendukung seberapa besar keberhasilan kami melakukan strategi yang kami buat. Dan yang keempat adalah pengimplementasiannya. Kami melakukan pengimplementasian dari strategi yang telah kami buat. Di sini kami melakukannya beberapa waktu, yaitu 2 kali dalam seminggu. Dan yang selanjutnya kami masuk ke presentasi, dan yang terakhir adalah pengumpulan tugas proyek. Berikut adalah ciri dari 3M yang kami lakukan evaluasinya, yaitu martuhan. Martuhan adalah keyakinan mengenai adanya keberadaan Tuhan, sehingga dapat membangkitkan sikap belajar yang disiplin, kontemplatif spiritual yang dapat membuat terbentuknya pembaharuan budi. Martuhan ini memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama beriman, yang kedua peduli, yang ketiga dedikatif. Untuk pengertian dari 3 ciri martuhan, yang pertama adalah beriman. Beriman adalah sebuah keyakinan dan pengenalan terhadap Tuhan serta ketekunan dalam menjaga kesadaran akal budi atas kebenaran dan menjauhi larangan. Dan yang kedua adalah peduli. Sikap peduli adalah keinginan untuk mengembangkan sesama dengan berbicara, mendengar, dan bersama merasakan kehadiran Allah, memampukan diri bertumbuh dan bersaksi terhadap perubahan budi pekerti yang saling membangun dan mendamaikan. Yang ketiga adalah dedikatif. Untuk dedikatif merupakan sikap melayani dan melakukan perbuatan baik berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan dari kesetiaan, norma, atau ikatan yang dilakukan dengan ikhlas. Nah, yang selanjutnya adalah evaluasi dan usulan strategi yang kami lakukan pada ciri martuhan. Yang pertama itu adalah evaluasi. Evaluasi yang kami lakukan pada ciri martuhan adalah kurangnya penerapan beriman di dalam lingkungan. Dan strategi yang kami lakukan untuk evaluasi dari ciri martuhan adalah mengikuti kegiatan di gereja, seperti kegiatan remaja dan pelayanan. Untuk implementasi dari nilai martuhan adalah seperti berikut. Sejauh ini, untuk progres dari strategi yang kami buat berjalan dengan lancar dan baik. Setiap waktu yang sudah ditentukan oleh gereja untuk melakukan kegiatan pelatihan pelayanan,
kebaktian remaja pemuda, maupun membantu membersihkan atau menghias gereja dilakukan dengan baik dan juga teratur oleh mahasiswa. Untuk indikator keberhasilan dari nilai martuhan yaitu dengan pelaksanaan strategi tersebut, mahasiswa diharapkan dapat mengambil bagian dalam kegiatan kerohanian sehingga dapat meningkatkan kepercayaan iman maupun kecintaan terhadap agama yang dianut, serta dapat menjadi lebih giat lagi dalam mengambil peran dalam kegiatan-kegiatan kerohanian, baik pelayanan maupun kegiatan remaja rohani lainnya. Yang kedua yaitu nilai meroha. Pengertian dari meroha yaitu sikap bertindak berlandaskan pada kerendahan hati dengan penuh tanggung jawab, melakukan apapun dengan hati, dan tunduk pada nilai-nilai moral dalam kaitannya dengan makhluk hidup lainnya. Nilai meroha terdiri dari 3 ciri-ciri. Yang pertama, berintegritas, kedua, bertanggung jawab, dan yang ketiga yaitu produktif. Untuk pengertian dari 3 ciri-ciri maroha, yang pertama adalah berintegritas. Berintegritas adalah sikap yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain. Dan sikap yang kedua yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah sebuah kebiasaan di mana seseorang melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana seharusnya dia melakukannya terhadap diri sendiri, sosial, alam, dan budaya, serta siap menanggung segala akibatnya. Dan sikap serta ciri yang ketiga adalah produktif. Produktif merupakan kebiasaan seorang untuk meningkatkan kinerja diri sendiri dan kontribusi bagi masyarakat. Berikut ialah evaluasi dan usulan strategi dari Maroha. Yang pertama ialah evaluasi. Kurangnya ketaatan dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua ialah strategi. Strateginya ialah ketika belajar mandiri, pembatasan penggunaan gadget dilakukan dengan menggunakan alarm pengingat. Setelah alarm berbunyi, kita akan menjauhkan smartphone dan memulai belajar mandiri. Yang selanjutnya ialah implementasinya. Implementasinya ialah sejauh ini kami melakukannya dengan benar-benar serius dan fokus belajar selama 1 jam. Dan ketika alarm penanda waktu sudah berbunyi, kami memberikan self-reward kepada diri kami sendiri berupa dapat bermain gadget selama 20 menit. Dan ketika alarm penanda waktu sudah berbunyi, kami akan lanjut belajar. Seperti itu seterusnya. Sebagai penanda waktu, kami menggunakan media alarm baik dari ponsel maupun jam waker. Dan untuk bagian dokumentasinya, kami menggunakan timetable. Nah, seperti yang kita lihat, kami sudah menyertakan gambar ilustrasi atau gambar dari hasil screenshotan video implementasi yang kami lakukan, yaitu pada gambar pertama terlihat mahasiswi yang serius mengikuti pembelajaran. Dan pada gambar yang kedua berikut adalah kami menggunakan timetable sebagai media dokumentasi untuk kegiatan belajar kami dalam pengimplementasian pada subtopik yang kedua. Untuk indikator keberhasilan kami dari Maroha ialah dengan pelaksanaan strategi tersebut, mahasiswa diharapkan dapat memanajemen waktunya dengan baik, serta diharapkan juga agar mahasiswa dapat belajar dengan serius dan semangat agar tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai dengan baik dan benar. Dan setiap selesai melakukan belajar mandiri, akan dibuktikan dengan membuat catatan tentang apa yang dipelajari, dan setiap berhasil melakukannya, kami akan memberikan self-reward
berupa dapat bermain handphone setelah selesai belajar, tetapi dengan waktu yang dibatasi juga. Selanjutnya ialah mahbisuk. Mahbisuk adalah kebijaksanaan yang mendepankan hikmat dan kearifan dan pengertian berdasarkan pengetahuan dan kecakapan dalam bekerja dan kesediaan belajar sepanjang hayat. Mahbisuk itu memiliki 3 ciri-ciri. Ciri yang pertama ialah berakal budi. Dan selanjutnya ciri yang kedua ialah inovatif. Dan yang ketiga ialah tangguh. Untuk pengertian dari 3 ciri tersebut, yang pertama adalah berakal budi. Berakal budi merupakan sikap dan perilaku yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya dan cara berpikir dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan. Yang berikutnya adalah ciri kedua yaitu tangguh. Tangguh merupakan kebiasaan pantang menyerah atau tidak pernah putus asa ketika menghadapi berbagai rintangan, kendala, atau hal-hal mengecewakan dalam melaksanakan kegiatan atau tugas sehingga mampu mengatasi kesulitan tersebut. Dan ciri yang terakhir adalah inovatif. Inovatif merupakan tindakan yang mendorong dirinya untuk mengembangkan gagasan dengan perspektif baru dan menghasilkan jawaban solutif terhadap persoalan dan tantangan yang dihadapi. Setelah penjelasan 3 ciri tersebut, maka kita akan melanjutkan ke bagian evaluasi. Untuk bagian evaluasinya kami mengambil yaitu sulit untuk mengerti materi tentang pembelajaran online. Dan untuk strateginya, yaitu dengan cara kami membentuk kelompok kegiatan tutor sebaya dan mengikuti kegiatan tutor tersebut. Dari hasil kami dapat membuat kegiatan kelompok tersebut, kegiatan tutor sebaya dapat membantu kita untuk memahami kegiatan itu kembali. Dan kita dapat leluasa untuk bertanya kepada kawan-kawan sekelompok kita tanpa rasa takut. Selanjutnya ialah tentang indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan kami ialah dengan pelaksanaan strategi tersebut, kami para mahasiswa dapat saling menambah ilmu pengetahuan dengan cara melakukan diskusi atau yang bisa kita sebut dengan tutor sebaya. Dan mahasiswa juga diharapkan agar mau memiliki sikap untuk saling membantu terhadap sesamanya atau yang bisa kita sebut terhadap satu kelompok tersebut yang saling membutuhkan bantuan, sehingga target atau tujuan yang diinginkan dapat kita capai dengan baik. Dan selanjutnya ialah kami juga akan mengumpulkan dokumentasi saat kami melakukan tutor sebaya, dan kami akan mencatat hasil-hasil tutor sebaya kami supaya kami dapat mengulanginya kembali. Martuhan, Marbisuk, dan juga Marroha, kami memilih untuk mengambil subtopik yaitu beriman, inovatif, dan juga bertanggung jawab. Sehingga evaluasi pribadi yang kami ambil dari subtopik beriman adalah kurangnya penerapan beriman di dalam lingkungan. Evaluasi untuk subtopik inovatif adalah di mana sulitnya untuk mengerti materi pembelajaran online. Dan evaluasi untuk subtopik terakhir yaitu bertanggung jawab adalah kurangnya ketaatan dalam mengikuti pembelajaran. Jadi sekian presentasi dari kelompok 15. Jika ada perkataan atau sikap perbuatan yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.